Selamat sore kawan-kawan trader semua. Sore ini di tengah mendung dan ancaman keredupan hari membakar semangat yang telah membara meredup untuk terbuai dalam kelabunya hari. Tapi ku coba untuk berbenah diri dalam nuansa trading kali ini. Jadi saat ini saya melakukan trading dengan satu trik dan strategi yang sudah saya temukan beberapa hari kemarin itu, dan sekarang akan saya bongkar sedikit-sedikit di sini. Bagaimanakah ini bisa berlaku? Kita tunggu setelah yang satu ini. Oke. Dan akurasi ini apabila cermat memang memberikan harapan yang besar untuk selalu profit 1, 2, 3, 4 ya. Strategi ini adalah menggunakan gerak daripada candle awal-awal, detik awal-awal, yaitu sekitar 30 detik awal. Dengan mengkaji candle 30 detik awal itu, kita bisa menetapkan candle akan ke bawah atau ke atas. Tentunya ini juga tidak selalu tepat seperti saat ini, dapatkan gocekan dan sehingga loss, dan ini terjadi hanya mungkin 5/1 saja seperti ini. Dan apabila saya ambil turun, nanti kalau candlenya naik kita ambil turun lagi seperti itu teman-teman. 3 2 enggak mau ya, mau ya, dia tadi mau naik maka saya ambil turun lagi ya. Ini ketika sudah melewati zona waktu open posisi, bisa dilakukan open posisi kemudian, karena akan memberikan gap penurunan yang cukup lebih besar daripada ini, artinya mungkin bisa rawan ya, masuk dua perdagangan, satu win, satu kebalik modal. 1 2 3 4 5 ya, ini turun ya, turun. Ketika candle naik ke atas ya, kita ambil posisi turun lagi, boleh seperti ini. Dan seperti sekarang masuk ke zona perdagangan baru, kita ambil open posisi. Ini sudah berapa bukit nih? 1 2 3 4, baru 4 ya, baru 4 ya guys ya. Biasanya 6 sampai 7 nih. Kita boleh ambil di sini turun, walaupun ini ada naik-naik dikit, nanti naik-naik dikit ya. Dan setelah selesai penurunan ini, nanti akan terjadi kenaikan, naik panjang turun pendek. Sekarang ini naik pendek turun panjang ya. Ini momen sangat bagus sekali, tapi karena sudah terlambat, sudah berapa bukit nih? 1 2 3 4 bukit ya. Mungkin ini bukit yang terakhir ini, yang panjang, sangat panjang ini. Mungkin ini bukit yang terakhir yang sangat panjang ini, artinya setelah tercipta dari sini sudah tidak menciptakan bukit lagi, tapi kemungkinan dia akan terus naik. Ini ditandai dengan candle yang sulit untuk turun. Nah, di sini coba saya lakukan open posisi ke atas. Sebenarnya di trader di option ini tidak ada coba-coba ya, karena dengan pemikiran coba-coba berarti itu spekulasi. Harus melihat indikasi-indikasi. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 ya. Ini memang menurut indikasi yang dimunculkan, ini memang ke atas ya, ini memang ke atas. Jadi kita bisa boleh ambil open posisi ke atas yang sekarang ini, dan nanti akan kita lihat konfirmasi pada candle selanjutnya ya. Kita profit teman-teman, kita profit dari hasil coba-coba tadi. Nah, sekarang kita tengoknya 30 detik pertama ya, ini masih menunjukkan kenaikan ya. Saya ambil open posisi banyak, ini masih ada lemah karena Bollinger Band belum menjengat ke atas seperti ini. Nah, ini sudah menjengat ke atas. Apabila sudah menjengat ke atas seperti ini, maka bisa
tengarai bahwa candle selanjutnya itu akan naik, tapi tetap kita lihat 30 detik terakhir ya, 30 detik terakhir ternyata dia menuju ke bawah ya kan. Nah berarti yang kita upayakan tadi loss 7 ya, kita 700 hilang, oke tidak apa-apa. Nah ini dia, ini sudah menunjukkan penurunan candle, tapi sepertinya ini tidak terlalu lama ya kan, dia akan naik tapi kita, nah ketika Bollinger Band menunjukkan flat, kita tetap melakukan perhitungan 25-30 detik, tapi open posisi kita reversal. Tapi apabila masih satu tren begini, tren turun, maka open posisi kita adalah meneruskan daripada tren. Oke, nah ini adalah tren menurun. Nah sekarang perolehan dari perhitungan candle 30, 25 atau 30 detik awal ini menunjukkan tren, menunjukkan harga kenaikan sepertinya. Nah apabila penurunan begini, kita boleh ambil open posisi turun ya, karena sejalan dengan tren yang sedang berkembang, yang sedang berjalan. Tingkat akurasi pada detik-detik ini memang tipis ya, tingkat akurasinya tipis. Nah seperti ini ternyata dia mengalami kenaikan. Nah kita alami kenaikan hingga pada detik terakhir ternyata dia mengalami penurunan. Jadi kita jangan ambil open posisi naik pada saat ini, kita tunggu konfirmasinya. Tuh dua, nah terjadi penjengatan daripada Bollinger Band ya, terjadi penjengatan pada Bollinger Band dan kita bisa ambil open posisi ke atas. Indikasi pada 30 detik pertama itu adalah turun, tapi Bollinger Band menunjukkan kenaikan, dan pada detik terakhir menjelang 30 turun, jadi kita ambil open posisi turun ya. Ini cara pelepasan dari loss ya. Apakah ini memungkinkan untuk naik? Ya, semuanya memungkinkan untuk naik. Jadi langkah selanjutnya bagaimana? Kita lakukan kompensasi, tapi kita harus hati-hati karena ini akan menuju kepada pembentukan bukit penurunan ya, ataukah penerusan ke atas. Kita harus tengok dulu. Nah ini rupanya penerusan ke atas, jadi kemudian tapi tetap kita tunggu dulu karena ini sedang pembentukan pola candle listrik ya. Nah kalau dia naik, dia dari posisi ini dia sudah naik, kalau dia turun dari posisi ini dia sudah turun, oke otomatis dia turun. Nah sekarang penurunan di sini ini boleh dikatakan cukup besar, mendominasi, sehingga teman-teman boleh melakukan open posisi di sini yang cukup besar ya, karena walaupun nanti ada keinginan untuk naik, tapi kita sudah mengambil kesempatan ini, peluang momen untuk turun ya kan. Apakah di sini kemudian masih tambah perlu kita open posisi lagi? Jangan, nggak usah, karena dia akan mengalami kenaikan lagi. Nah ketika kenaikan gini, kalau kita open posisi turun tadi di awal kenaikan, kita malah banyak kehilangan. Jadi biarin aja, kita tidak melakukan open posisi lagi setelah ini ya. Kita tunggu apakah dia akan kembali ke titik rendah ataukah dia menuju ke titik yang tinggi. Minum kopi. Nah ketika Bollinger Band melengkung ke atas, ini potensi ke atas, tapi dia masih ada beban untuk ke bawah. Dan apabila harga penutupan ini berada di bawah harga yang pertama, ini menunjukkan keinginan turun itu cukup besar, jadi kita ambil open posisi turun ketika candle itu berada di atas sebenarnya ya, candle berada di atas. Nah kita segera ambil supaya nanti tidak terlalu tajam ke bawahnya lebih dahulu gitu. Nanti kalau sudah melewati wilayah open posisi seperti ini, dan satu lagi, nah ini teman-teman boleh ambil open posisi cukup banyak ya, cukup banyak seperti ini. Nanti akan turun. Ini momen ini sebenarnya cukup langka ya. Nah, cukup langka artinya mungkin 15 menit baru terjadi atau setengah jam baru terjadi penurunan seperti ini. Tapi harus hati-hati bahwa penurunan ini juga ada batasnya. Tadi sudah 2 kali penurunan ya momennya ya. Nah, bisa kita lihat di sini pola daripada grafik yang tercipta
adalah pendek naik, naik pendek, turun panjang, ya kan. Nah, nanti ketika ada pembalikan ke atas, maka akan terjadi naik panjang, turun pendek. Itu harus diingat-ingat. Nah, ini kayaknya masih penurunan ya. Kita boleh ambil open posisi sini satu aja untuk pengetesan, ya. Ya, kita loss 1 poin. Oke. Nah, ini terjadi penaikan ya, terjadi penaikan. Kita akan ambil open posisi naik ya, satu saja, karena ini masih memungkinkan dia itu akan turun. Dan ketika turun pendek 1, 2, kita bisa ambil open posisi naik. Apabila ini masih melanjutkan turun, nah, dan karakternya itu berbeda, nah ini harus dilihat ya, bahwa ternyata dia melanjutkan turun. Ya, berasa dia tidak ke bawah lagi karena mungkin dia sudah membentur support. Kecuali kalau dia mengalami breakdown, ya berarti dia terus ke bawah. Kita tunggu saja. Nah, nampaknya seperti dia tidak kuat lagi ke bawah, ya kan. Jadi kita bisa ambil posisi ke atas 3 saja ya, karena tadi satu kali klik loss ya. Nah, dia mengalami pernaikan. Nah, dari sini kita wajib menghitung 30 detik awal ya, dia kuat naik ataukah dia kuat turun, dan bagaimana dengan trennya. Kalau lihat di sini trennya mau melengkung ke bawah, jadi boleh dibilang saya akan open posisi ke bawah, karena riwayat sebelumnya itu ada hanya melengkung sebentar aja. Dari penaikan itu melengkung sebentar. Jadi kita juga belajar candle-candle yang terjadi di bawahnya. Nah, ini terjadi breakdown. Nah, ini sudah terjadi breakdownnya. Boleh satu saja dulu untuk ngetes sejauh mana breakdown ini akan muncul ya, apakah dia masih turun. Apabila turun, ya belilah satu lagi. Udah, stop dulu, karena sepertinya dia masih ingin bergerak untuk naik. Ya, ini adalah jam-jam sore, jam-jam produktif, jam-jam dimana melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang berbeda. Tapi saya melakukan trading yang memang harinya agak mendung dan membuat kegalauan hati juga sedikit mendera. Jadi suasana yang aman itu melakukan trading dengan risiko-risiko yang perlu dihadapi, gitu. Oke. Seperti itu. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan kalau saya menggunakan